Misal ada seorang yang pacaran lalu putus. Ini cowok atau cewek? Cewek. Cewek putus pacaran karena yang laki-laki non muslim. Lalu dinasihatin sama mbak, mungkin ini adalah jalan yang terbaik daripada Allah. Terus dia bilang, kayaknya kamu pinter nasihatin saya. Kayaknya kalau kamu masuk agama sebelah, kamu jadi orang yang taat dalam agama sebelah. Ya tinggal dijawab, maybe, iya. Dan bisa jadi juga kalau seandainya pacarmu itu masuk Islam, dia juga bisa jadi ahli dalam agama, gitu kan ya. Ya itu kan kita kemungkinan ya kita nggak menolak dong. Artinya adalah apa? Ya kita tinggal bilang aja, ya mungkin. Kenapa? Karena memang betul orang baik dalam agama yang lama masuk Islam dia jadi lebih baik, gitu kan ya. Kata Rasulullah kan begitu. Ada orang yang baik sebelum Islam akan baik setelah Islam. Sebelum Islam modelnya kayak Umar. Masuk Islam menjadi juga lebih baik seperti Umar yang kita kenal sekarang, karena bahan itu nggak pernah bohong. Duren akan muncul duren. Nah makanya coba pertanyaannya balik lagi kepada orang yang tadi. Oke, betul, bisa jadi kalau saya di dalam agama dia, bisa jadi saya lebih baik. Pertanyaannya adalah kenapa kamu sedih? Balik lagi, kenapa kamu sedih diputusin pacar sama orang yang bukan muslim? Itu balik lagi, karena banyak orang-orang yang muslim sama muslim saja tidak pacaran, sudah sama-sama ngaji, sudah sama-sama tahu dengan Islam, sudah tahu dengan Allah dan Rasul, dakwah sama-sama aktivis, ternyata sudah nikah cerai. Paham dong sekalian? Ada banyak orang-orang lebih banyak yang berilmu daripada kita, ujiannya rumah tangga. Lah kita belum ngaji, belum tahu tentang hukum, nggak ngerti apapun, modalnya cuma cinta, lalu kemudian nikah dengan orang yang beda agama. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu yang sudah nikah angkat tangan, yang sudah nikah. Nah saya mau nanya, ibu-ibu cinta cukup? Enggak. Paham ya? Cinta itu nggak cukup. Dan memang agak sulit mau ngomong pada teman-teman sekalian, anak-anak muda yang masih belum ngerti. Tapi nanti kalau Anda sudah ngerti, Anda baru tahu, love ain't enough. Cinta itu tidak cukup. Kenapa? Karena untuk bisa bertahan sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau sampai nanti ke surga, perlu lebih daripada sekedar cinta. Nanti teman-teman kalau sudah nikah akan tahu, oh ternyata sudah, oh ini toh maksudnya Ustadz Felix. Apalagi yang laki-laki itu. Tahu artis-artis, tahu? Tahu artis-artis? Tahu. Cakep atau enggak? Cakep. Lebih cakep daripada Anda atau lebih jelek daripada Anda kalau artis-artis? Ya lebih cakep lah. Skincare-nya aja berapa? Paham sekalian? Perawatannya aja berapa? Pertanyaannya, ada nggak orang-orang yang artis-artis yang impian-impian kalian lah? Artis-artis yang super bening, matanya gede, itu kan ya, rambutnya sangat licin. Kalau Anda kan ada lalat aja hinggap kepleset, gitu kan ya, wajahnya bercahaya dan segala macam. Itulah bidadari sebelum bidadari di surga, gitu kan ya. Tapi pertanyaan saya, mereka nikah nggak? Oke. Contoh, tahu Song Hye Kyo tahu? Tahu? Cakep nggak? Cakep nggak? Wah ini parah ini, cakep nggak? Yongki, cakep nggak? Cakep ya, cakep. Song Hye Kyo cakep, cakep. Nikahnya sama siapa? Song Joong Ki, cakep nggak? Cakep. Benar, cerai. Antum bisa bayangin, yang cakep sama cakep aja ya, cinta tuh nggak cukup. Lah antum, maksudnya gimana Ustaz? Enggak ada masalah. Saya cuma mau nanya aja. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya fisik itu cukup, itu apa nggak memberikan pelajaran? Cinta itu cukup, apa antum nggak belajar? Harta itu cukup, apa antum nggak belajar? Ustaz saya mah carinya yang mapan Ustaz. Mapan tuh maksudnya gimana? Ya minimal nikah itu nggak susah-susah amat Ustaz. Ada mobil lah kalau pas kita mau pergi, ada rumah berteduh daripada hujan, ada deposito lah minimal 3 miliar. Anda nggak lihat itu orang-orang yang nikah udah punya banyak duit akan cerai juga. Deposito lah minimal 3 miliar. Anda nggak lihat itu orang-orang yang nikah udah punya banyak duit akan cerai juga. Lah cerainya bukannya cerai, cerainya baku hantam, tahu bagus sekalian. Ada bengkak di sini, gitu kan ya. Di sini ada benjol, di sini luka tusuk dan segala paham sekalian. Apa nggak menjadi pelajaran bagi kita bahwa cinta itu nggak cukup?
Paham ya? Nanti kalau teman-teman sudah nikah, teman-teman akan tahu, oh ini maksudnya Ustadz Felix, cinta tuh nggak cukup. Jadi perlunya apa? Ah, ini nanti. Nah, itu pelajaran beda lagi. Jelasin sampai sini ya. Berarti bukan hanya dia diselamatkan, tapi dia disuruh untuk mempelajari lagi agamanya. Karena orang-orang yang paham tentang agama, mereka akan lebih detail, akan lebih hati-hati. Apa yang membedakan seorang kerjaannya sama-sama marketing, tapi satu digaji lebih tinggi, satu digaji lebih rendah. Bedanya apa? Detail. Bedanya apa? Detail. Maka siapa yang lebih detail dalam agamanya, insya Allah akan lebih selamat dalam hidupnya. Bisa dipahami ya? Nah, Allah sekarang lagi ngajarin dia supaya dia lebih detail dalam agamanya. Coba pelajari lagi agamamu. Kalau kamu sudah pelajari agamamu, tanya sama dirimu lagi, apa yang aku perlukan dalam hidupku? Anak saya ada berapa? 4. Istri saya berapa? 1. Total keluarga saya berapa? 6. Kalau saya beli mobil, beli saya sedan. Nggak mungkin. Kalau saya beli sedan, Anda perlu bertanya, Felix itu mikir atau enggak? Paham teman sekalian? Gimana caranya kalau saya punya sedan, saya bawa anak saya ada 4? Kan bisa Ustadz mereka suruh Grab, itu namanya nggak mikir. Teman-teman sekalian, berarti kalau Anda tahu lebih tahu dalam kehidupan Anda, lebih tahu tentang agama Anda, kehidupan Anda akan semakin jelas. Anda kalau mau beli mobil, tahu mobilnya apa. Kalau mau misalnya pergi ke satu tempat, pergi tempatnya mana. Duit tahu untuk apa dibelanjakan. Kalau kita sudah tahu tentang kehidupan kita, maka belajar agama itu belajar memahami kehidupan supaya kehidupan kita tuh nggak sengsara. Karena mohon maaf, perkataan saya sering kali diejek sama orang. Tapi saya kasih tahu, ingat baik-baik yang cewek, salah nikah itu lebih buruk daripada nggak nikah. Apa tadi? Salah nikah itu lebih parah daripada nggak nikah. Nggak percaya? Tanya sama mereka yang sudah gagal dalam pernikahan. Tanya sama mereka yang sudah gagal dalam pernikahan. Mereka akan kasih tahu sama Anda, salah nikah itu lebih parah daripada gak nikah. Maka benar-benar pelajarin agama, pelajarin tentang hidup kita berdasarkan agama, insya Allah hidup kita lebih baik, insya Allah. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf karena saya harus ada kerjaan yang lain, saya harus segera kabur untuk ke Jakarta. Jadi kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemanfaatan, memberikan kita kebaikan, dan memberikan kita keyakinan di dalam diri kita. Ingat, Allah nggak pernah nyuruh Anda untuk kaya. Allah nggak pernah nyuruh Anda untuk miskin. Allah nggak mengharuskan Anda hidup di keluarga yang punya privilege. Nggak juga membatasi kalau Anda adalah seorang anak broken home. Apapun keadaan Anda sekarang, apakah Anda orang yang pintar, apakah Anda merasa Anda kurang pintar, Anda dari keluarga apapun, berasal dari manapun, kemudian Anda punya cita-cita apapun, Anda punya duit berapapun, Allah tidak pernah lihat semua itu. Yang Allah lihat bagaimana respons Anda terhadap semua itu. Ya, artinya adalah kita kalau sudah belajar Islam, kita bisa merajai diri kita sendiri, bisa mengkontrol diri kita sendiri. Lebih lagi daripada itu, Allah yang mengontrol hidup kita. Mudah